ada nggak sih orang yang, rindunya begitu menggebu-gebu? Kali aja ya kalau misalkan baru hari Senin sudah rindu itu berarti biasanya cintanya mendalam tuh. Ahai. Lagu Rindu baru saja meluncur ke ruang dengar Anda ya. Dari Segidok ya. Mengantarkan kita ke menit yang ke-46 tinggalkan pukul 20 waktu Radio Kota Batik. Dan masih bersama saya Ribu Tahwandi di perjalanan Halo Kota Batik nih kawan ya. Kita masih ngobrol santai ya, hal-hal yang ringan-ringan yang sekiranya bisa membuat otak kita itu, "Oh iya ya, oh iya ya." Gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal kendaraan. Nah, kira-kira Anda kalau misalkan jadi pejabat nih, bayangin aja ya kalau Anda jadi pejabat sekelas menteri misalnya atau minimal jadi wali kota atau bupati deh. Kira-kira masih mau nggak ya pakai kendaraan butut? Ah, kalau nggak mau kalah nih sama orang yang satu ini. Jadi pernah seorang menteri keuangan Indonesia nih ya sempat ditolak masuk istana gara-gara mengendarai mobil butut. Nah, gimana ceritanya? Ceritanya gini. Jadi waktu masih kuliah nih ya, seorang pengusaha namanya Victor Hartono. Ada yang tahu siapa itu Victor Hartono? Kalau belum nggak tahu ya udah deh, lanjut aja ya. Jadi Victor Hartono itu dibuat takut saat diajak jalan-jalan sama ayahnya, Robert Budi Hartono, yang saat ini jadi direktur atau bosnya BCA dan Jarum. Nah, berarti anaknya bos Jarum. Nah, bukan takut ihwal destinasi atau kendaraan yang ditumpangi, tetapi ini soal sosok yang menemani sang ayah. Why? Kenapa? Dan siapa dia? Nah, sosok itu adalah mantan Menteri Keuangan di era Pak Harto kali ya. Namanya Mar'i Muhammad. Masih ingat Bapak Mar'i Muhammad? Kalau masih ingat, ya bagus lah, ingatan Anda bagus. Nah, wajah beliau tuh khas banget ya, agak keras gitu, tapi keren sih. Cara berpikirnya luar biasa ya. Dan dia ini waktu itu ya menjadi orang nomor satu di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada dekade awal tahun 90-an. Nah, kata Victor Hartono pada waktu itu ya, seorang pengusaha dan presiden direktur Jarum Foundation ya, dia dalam sebuah acara peluncuran buku Mar'i Muhammad di Grand Indonesia Kamis lalu ya, 6 Februari ada peluncuran buku di Jakarta. Nah, dia katakan bahwa kok ada ya Dirjen Pajak sama kita. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini, ketakutan Victor ini ternyata sangat bisa dimaklumi karena biasanya para pengusaha ini takut terhadap pajak. Ah, gitu. Gitu ya. Tapi saat itu bisa-bisanya ada Dirjen Pajak duduk di dekat ayahnya yang juga pengusaha ternama di tanah air. Nah, akhirnya ketakutan itu sirna usai diberi penjelasan dari sang ayah kalau Mar'i Muhammad itu adalah orang baik dan orang yang memiliki integritas. Nah, dari sinilah Victor kemudian tahu kalau dua orang ini sudah akrab sejak lama. Bersahabat, sohib nih ceritanya, sohib banget. Nah, penjelasan Robert ke Victor ini jadi gambaran tentang banyak orang ya soal sosok Mar'i Muhammad ini yang boleh dibilang dia ini dianggap langka di tengah berbagai permasalahan yang melanda. Nah, anggapan itu muncul sebab tindak korupsi oleh pejabat tinggi negara era Orde Baru ini sudah menjadi rahasia umum kecuali dilakukan oleh Mar'i Muhammad. Nah, sebagai wawasan saja nih untuk Anda nih kawan. Mar'i Muhammad ini seorang ekonom lulusan Universitas Indonesia pada tahun 1969.
Dia lama banget berkarir sebagai pegawai negeri dan sering ya dalam perjalanannya ya, sering dengan waktu dia ini berhasil mengisi berbagai posisi strategis, dimulai dari Direktur Jenderal Pajak sampai Menteri Keuangan. Nah, menjabat Menteri Keuangan itu pada tahun 1993 sampai 1998. Jadi era akhir Orde Baru ya, era akhir Presiden Soeharto pada waktu itu. Nah, selama menjalani karir profesionalnya, Mar ini selalu bersikap bersih dan anti korupsi. Sehingga dia ini selalu dalam hidupnya itu berperilaku dan bertindak bersikap sangat sederhana. Ini tercermin dalam beberapa kesempatan dia itu menunjukkan laku hidup yang saya kira patut untuk dicontoh para pejabat masa kini, siapapun itu. Nah, ambil contoh dalam menggunakan beberapa fasilitas negara ya, berupa mobil, terutama mobil dinas plus pengawalan. Ini alih-alih memanfaatkan keistimewaan tersebut, Mar'i Muhammad itu lebih memilih menggunakan mobil jadul milik pribadi. Jadi nggak mau pakai mobil dinas. Nah, dalam autobiografi Mr. Clean, Mar'i Muhammad, sang pejuang anti korupsi dan aktivis kemanusiaan yang terbit pada tahun ini ya, 2025, diceritakan di sana mobil yang dimaksud adalah kijang kapsul yang butut. Nah, ada cerita menarik nih soal yang satu ini, soal mobil yang satu ini. Dan kejadian itu, peristiwa itu terjadi pada tahun 90-an awal. Nah, suatu hari Mar'i Muhammad ini akan diberi bintang Mahaputra oleh Presiden Soeharto. Jika biasanya para penerima penghargaan dan tamu undangan itu diantar menggunakan sopir dan mobil mewah, Mar'i lain. Dia tidak seperti itu. Mar'i lebih memilih mengendarai mobil kijang butut dan ditemani oleh istri. Wah, mesra banget, romantis banget nih. Lengkap dengan pakaian formal pastinya. Walhasil saat memasuki gerbang istana negara nih ya, mobil itu dicegat sama petugas, ditahan. Loh, pasti berpikirnya, loh ada ya? Ya kan kalau acara kenegaraan atau di tempat-tempat khusus kayak gitu ya, mobilnya selektif memang. Saya juga punya cerita soal menggunakan mobil butut-butut semacam itu. Dia guru saya. Sama. Beliau itu seorang sastrawan namanya Ahmad Tohari. Beliau itu menggunakan mobil Cherry yang sudah tergores gitu. Nggak tahu goresan kenapa gitu. Dan lawas banget mobilnya. Masuk ke komplek gedung Bupati Banyumas waktu itu. Itu sempet orang itu melihatnya ini siapa gitu. Padahal orang penting gitu. Nah, lanjut ya ke ceritanya Mar'i Muhammad. Jadi sesampai di pintu masuk itu ditahan tuh mobilnya sama petugas. Nah, penjaga keamanan mengira kalau orang yang ada di dalam mobil itu bukan tamu penting. Kenapa kok bisa begitu? Karena mobilnya itu kijang butut. Jadi nggak mencirikan seorang pejabat. Hai. Emang harus gitu ya? Tapi keren sih. Respect banget deh buat Pak Mar'i Muhammad ya. Keren. Iya, nggak banyak orang yang seperti ini. Harusnya ditiru nih. Pakai mobil sederhana, tapi yang penting otaknya jalan. Segala macam upaya dia jalan. Gitu. Respect banget nih gue kalau kayak gini nih. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Penjaga keamanan ini lantas sadar kalau orang yang ditahan itu mobilnya adalah seorang menteri keuangan. Pastilah gak enak hati kan. Nah, mereka pun langsung buru-buru meralat dan mempersilahkan Mar'i Muhammad itu masuk menemui Presiden Soeharto. Jadi dipersilakan aja deh akhirnya.
Tahu nggak sih ciri khas dari Pak Marif Muhammad itu? Pak Marif Muhammad itu biasanya kacamatanya frame-nya tebel, ya, hitam. Khas banget. Saya suka tuh gaya kacamatanya. Masih ada nggak ya gaya-gaya yang seperti itu? Mau beli aku. Nah, perilaku sederhana yang dilakukan oleh Marif Muhammad ini hanya satu dari contoh-contoh lain sampai sampai ya yang namanya Pak Marif Muhammad itu dijuluki Mr. Clean. Apa sih clean? Bersih. Nah, julukan ini muncul bukan tanpa sebab dan diprakarsai oleh insan pers pada waktu itu. Kenapa? Karena awak media yang kritis ini ternyata sangat mengamati sosok Mar'i yang menurut mereka layak dijuluki Mr. Clean. Why? Kenapa? Karena Mr. Mar'i Muhammad ini memang benar-benar bersih, saking bersihnya dan berani memecat para pegawai yang korupsi di kantornya. Respect lagi nih. Jadi tingkah laku ini juga sejalan dengan kinerja positifnya sebagai pejabat. Saat menjadi Dirjen Pajak, misalnya nih ya, dia itu berhasil mendongkrak penerimaan pajak dari target yang hanya 9 triliun rupiah berhasil mencapai 19 triliun rupiah. Kemudian saat menjadi bendahara negara, dia juga berhasil mengurai satu persatu permasalahan serta membuat krisis ekonomi bisa ditunda. Ya, tahun-tahun itu ya, dari mulai tahun 97 sampai 99 memang Indonesia mengalami krisis di era itu. Sampai puncaknya memang itu terjadi reformasi. Nah, krisis moneter istilah dulu. Wah, dari dulu itu yang namanya dolar itu paling banter itu 2.500 sampai 5.000 naik, terus kemudian naik lagi menjadi 6.000, 7.000 sampai akhirnya 16.000. Wah. Nah, itu yang kemudian inflasi tinggi dan akhirnya menjadi ekonomi gonjang-ganjing, terjadi kekacauan di era itu. Bahkan puncaknya itu tragedi Mei tahun 98 di Jakarta. Wah, luar biasa peristiwa itu. Nah, Gen Z nampaknya jarang ya yang mendapatkan pelajaran sejarah semacam itu. Itu sebenarnya peristiwa besar karena pada tahun 98 ketika Presiden Soeharto kemudian menyatakan untuk turun dari jabatan ya dan menyerahkan mandatnya kepada Habibie ya, B.J. Habibie sebagai wakil kemudian dinaikkan sebagai presiden. Ini ada demo besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Dan yang paling besar adalah mahasiswa pada waktu itu. Ada banyak tokoh yang ikut terlibat di dalamnya. Hamengkubuwono X, Megawati, terus kemudian siapa lagi, Amin Rais, Gus Dur, terus siapa lagi, Cak Nun di balik layar. Terus siapa lagi ya? Saya lupa, banyak yang terlibat di situ. Nah, kita lanjut ke Menteri Keuangan yang Mr. Clean ini. Keren nih. Jadi saat krisis itu beliau berhasil mengurai satu persatu permasalahan sampai membuat krisis ekonomi di Indonesia itu bisa ditunda. Misalnya, dia ini sukses menjaga prinsip keberimbangan anggaran serta membuat kebijakan kredit secara cermat dan hati-hati. Ya, waktu itu memang ya urusan perkreditan, suku bunga bank ya waktu itu ya saya sempat menikmati juga sih tahun-tahun itu. Karena ketika saya mendepositkan uang di bank ya, 1 juta itu bisa dapat sekian ratus ribu. Bahkan ketika saya mendepositkan 10 juta itu dapatnya banyak tuh setiap bulan. Wah, keren. Sekarang susah. Jadi tidak heran kalau dia ini dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik oleh Asian Money pada tahun 1995. Meski begitu, karir Mar'i ini sebagai menteri berakhir pada tahun 1998. Dia tidak dipilih lagi saat pergantian kabinet. Waktu itu digantikan oleh B.J. Habibie setelah Presiden Soeharto lengser. Jadi memasuki masa pensiun, dia ini lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan anti korupsi dan kemanusiaan.
Dia bahkan sempat mendirikan sebuah organisasi namanya Masyarakat Transparansi Indonesia atau MTI yang jadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Oh, dia juga sempat menjadi ketua PMI, Palang Merah Indonesia. Dan itulah jejak langkah Mar'i Muhammad yang akhirnya harus berhenti pada tanggal 11 Desember 2016 karena sakit. Ya, semoga aja sehat selalu ya. Dan ya, pokoknya keren deh Pak Mar'i Muhammad. Selalu di hati deh. I love you, Pak Mar'i Muhammad. Ya, kita tunggu orang-orang semacam beliau hadir di permukaan, di ruang publik kita, sehingga kita bisa ngerasain betapa kita mendapatkan teladan-teladan yang luar biasa. Sudah jam 9 malam. Waktunya kita ke RKB Malam. Gimana? Oke. Jadi 6 informasi kami akan siapkan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda pastinya di kesempatan malam hari ini. Apa saja informasinya? Pokoknya tunggu di RKB Malam.